Hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dikelulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditunjukkan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Kita pujikan bersama dari PPSN 511. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Silakan duduk saudara sekalian. Mari bersama-sama kita akan agungkan nama Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Dia dengan kita menyanyikan PKJ 7 bait pertama dan yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan.
terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 4 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami, ya Allah. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kami sering tidak mengasihi sesama, kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami, ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Marilah kita sambut dengan Hitung Jemaat 361 bait 1 sampai 2. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, bulu yang patah terguling tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terguling sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya pasal 42 ayat 3 sampai 4. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersama sambut firman Tuhan ini dengan hidung kita dari NKB 120 baitnya yang pertama dan kedua. Tiada lain landasan. Menyiapkan hidup kita bersama untuk mendengarkan firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Pada ibadah ini kami bersama-sama akan mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada kami. Roh Kudus tuntun kami agar boleh mendengarkan firman-Mu yang kami baca dan kami dengar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan bukit, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadamu. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya. Dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak yang itu menyalahkan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Tema khotbah dalam minggu ini dengan tema rendah hati tanda anak Allah. Ya, saudara-saudara yang terkasih, tentu saja kita sudah sering membaca bagian firman ini. Dan teks ini bicara secara tegas, bahkan juga secara tegas, bahwa Yesus masuk ke Yerusalem adalah menandakan bahwa Yesus akan memasuki masa sengsara untuk menebus umat manusia dari belenggu dosa-dosa yang menjerat mereka. Ia akan membawa kepada Tetapi Yesus di Yerusalem adalah seperti pahlawan yang akan menaklukkan musuh-musuh kita sampai pada titik darah penghabisan. Jika kita juga mengikuti keterangan dalam nas pada hari ini tentang masuknya Yesus ke Yerusalem, saudara-saudara, kita akan belajar banyak hal. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita pelajari dari teks yang kita baca. Yang pertama, kita belajar sikap Yesus memasuki Yerusalem. Sikap Yesus ini ditunjukkan dengan bagaimana dia masuk ke Yerusalem, menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk dia masuk ke Yerusalem, dia sudah tahu bagaimana dia akan sengsara, bahkan dia akan dihina, dianiaya, bahkan dia akan memasuki masa yang paling berat. Namun demikian, ia tidak merasa getar karena dia harus menggenapi seluruh rencana Allah. Bagaimana sebagai manusia diselamatkan, inilah yang menjadi tujuan hidupnya, menjadi sang juru selamat. Itu juga yang diharapkan pada setiap kita orang percaya. Hendaknya kita meneladani Kristus yang berani menghadapi masalah dan persoalan. Bahwa kita harus berani juga menghadapi juga peperangan di dunia ini. Dan saudara, seorang Kristen harus memiliki juga mental pemenang. Yesus tahu bahwa ujungnya akan menjadi pribadi yang akan disalibkan mati. Namun dia tahu akan berakhir dengan. Nah, bagi kita orang Kristen, sekali lagi kita harus menjadi punya mental pejuang atau pemenang. Entah apapun yang akan kita hadapi dalam dunia ini, kita harus berkata, semua dapat aku menangkan. Inilah yang menjadi prinsip Kristus waktu dia masuk ke Yerusalem. Menghadapi dunia ini, saudara-saudara, kita tentu saja harus dengan berani, bahkan harus menjadi seorang laskar Kristus. Bahkan jika kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita, jika kita juga tahu dan mengaku bahwa kita menjalani hidup ini adalah panggilan Tuhan, maka
apalagi yang kita takutkan. Maka kita juga harus juga menghadapi dunia ini dengan mental pemenang, mental pahlawan yang juga pantang menyerah. Itulah yang iman dilakukan oleh juru selamat kita. Yang kedua, pelajaran kedua, persiapan Yesus memasuki Yerusalem. Dan selama perjalanan pelayanannya di dunia ini, dengan para murid tidak pernah dia naik keledai. Semua dijalani dengan jalan kaki bersama para murid-muridnya. Namun kali ini dia butuh keledai. Nah, saudara-saudara, rupanya kita lihat bahwa penggenapan firman harus genapi melalui dia. Ternyata Yesus menggenapi firman Tuhan dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 mengatakan, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Namun keledai itu tidak ada pada mereka. Jadi saudara, Yesus dan murid-muridnya tidak punya keledai selama pelayanan yang dijalani, dan baru kali ini butuh keledai. Maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa seekor keledai kepadanya, hanya bermodalkan Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang hendak dikatakan di sini? Bahwa sesungguhnya jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tidak ada yang perlu kita ragukan jika kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan dalam hidup ini. Amin, saudara. Amin. Tentu kita katakan amin. Itu baik. Yang ketiga, saudara, cara Yesus memasuki Yerusalem. Nah, saudara, cara Yesus memasuki Yerusalem ternyata juga seperti cara seorang raja memasuki suatu daerah. Namun apa yang dilakukan Yesus sangat jauh daripada seorang raja masuk satu tempat dengan menggunakan kuda yang tentu saja sudah disiapkan, kuda terbaik dengan prajurit. Yesus dengan cara yang sederhana, dengan keledai, bahkan diri dengan sejumlah persatuan, ternyata dia masuk di Yerusalem. Yang ternyata memang apa yang Yesus katakan, bahwa kerajaan itu bukan dari dunia ini. Yang dia katakan jelas bahwa dia ingin mengatakan sesuatu, bahwa dia adalah kerajaan di atas segala raja, dengan segala kesederhanaan. Yang mau dikatakan melalui ini bahwa sesungguhnya cara Tuhan memberikan pertolongan pada umatnya bukanlah dengan cara-cara dunia, tapi dengan cara yang ajaib yang dia memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang punya caranya sendiri untuk menolong kita, seperti yang juga tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Saudara terkasih, punya cara tersendiri. Bahkan pertolongan Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan, tetapi yang pasti bahwa yang pasti akan menolong kita, entah bagaimanapun caranya yang Tuhan buat bagi kita yang mengasihi Dia. Cara atau kita mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan mengasihi kita, tentu saja sangat berbeda. Tuhan kasihnya itu sungguh-sungguh disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi terakhir, pelajaran yang terakhir, umat yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita dapat juga melihat umat yang bersorak-sorai
melambaikan juga tangannya bahkan doa mengatakan Hosana, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang menghamparkan pakaiannya, ada pula yang juga memotong ranting-ranting pohon. Nah saudara, yang hendak dikatakan di nas ini, bahwa apapun yang ada kepada kita untuk dapat kita pakai menyambut Tuhan dalam hidup ini, jangan tunggu sampai esok apa yang dapat kita lakukan pada hari ini. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kesempatan yang harus kita lakukan, kita manfaatkan. Jangan sampai Yesus berlalu dari hadapan kita, padahal kita tidak siap berbuat apapun untuk menyambut berkatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di Minggu Palma ini kita umat Tuhan sedang disiapkan bagaimana menjadi pribadi yang benar-benar akan merayakan juga Jumat Agung dan Paskah. Mari kita akan cermati bagaimana orang banyak yang menyambut Tuhan. Dikatakan Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi, dan dikatakan dengan menyebutkan juga Hosana bagi anak-anak. Nah, untuk menyambut kedatangan Yesus, kata Hosana yang artinya tolong aku yang lemah ini, yang tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menolong diri sendiri. Maka Hosana adalah doa permohonan kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan sendiri. Inilah sikap rendah hati yang harus kita miliki, sehingga kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Berita yang kita hari ini bahwa rendah hati tanda anak Tuhan. Ialah dengan sikap rendah hati kita siapkan hidup kita, menyambut juga Raja Jumat Agung dan juga Paskah. Kita akan memandang Dia yang telah disalibkan, mengharapkan belas kasihan-Nya, yang daripadanya saja kita akan boleh menjalani hidup dengan berani dan bahkan dengan pengharapan yang pasti di dalam Dia ada pertolongan dalam situasi apapun, termasuk situasi saat ini di mana banyak orang sedang mengalami ketakutan. Kita boleh mengarahkan hati kepada pribadi yang akan boleh menyingkirkan segala macam beban. Selamat memasuki Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk Minggu Senang. Sebelum kita akan masuk puasa, kita masuk Minggu. Mari kita masuk setelah kita dapat. Bapa, kami bersyukur atas firman Allah yang mengajar kami bagaimana kami harus melalui Kristus, pribadi yang berani menghadapi setiap persoalan, masalah, dan bila kami sebagai anak-anak pun akan berani menghadapi setiap persoalan karena Tuhan ada bersama kami. Memberkati warga jemaat dalam setiap hal yang sedang dipikirkan, keluarga berkeluarga dengan berbagai macam persoalannya, dan memberkati pekerjaan mereka dan kebutuhan mereka hari-hari yang mereka hadapi. Demikian juga Tuhan berkati juga kami semua, warga bangsa Indonesia, termasuk warga jemaat sedang menghadapi virus corona. Lindungi kami semua, warga jemaat di GKJ Arjuna. Bungkus kami dengan darah kuasa. Jangan sampai ada virus menyentuh berat hidup kami, karena kami punya Tuhan Yesus yang darahnya tertumpah buat kami, yang melindungi kami. Memberkati juga ya Tuhan untuk bangsa kami, seluruh warga bangsa kami, dan selamatkan bangsa kami yang sedang menghadapi masalah yang berat. Kami percaya bahwa akan membebaskan kami, dan semua virusnya akan dan juga melanda bangsa kami akan segera berakhir. Kami nyatakan dalam nama Yesus, semuanya akan boleh berlalu dan kami akan boleh hidup dalam damai sejahtera. Berkati setiap rancangan
gereja semua dalam pelayanan, topangan akan terus menyadari mereka. Anak sekolah itu yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan, berkati akan Roh Kudus yang memimpin mereka untuk mengerti firman Tuhan. Artinya Tuhan dalam minggu Palmar ini, kami akan siapkan hati untuk merenungkan Jumat Agung. Keagungan akan dirayakan di peringati, termasuk Paskah kebangkitan. Kami menyerahkan semua persiapan ini dan sembahyangkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12 bagian A. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Kita akan memberikan persembahan dan diiringi dengan nyanyian NKB nomor 100, bait yang pertama dan yang kedua, rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang di seluruh hidupmu dan seterusnya. membawa korban syukur kepada-Mu sebagai rasa syukur yang sudah kami terima dari kebaikan Tuhan atas banyak perkara yang menyertai kehidupan kami. Kiranya Kau menerima apa yang sudah kami persiapkan ini, Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga layaklah kemudian untuk menjadi sarana doa bagi rahmat dan kemuliaan-Mu. Berkati setiap jemaat yang sudah menyampaikan, dan biarlah mereka Tuhan terus mengalir dalam sepanjang kehidupan kami, tidak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah berhenti di waktu kemarau. Terima kasih, kami mohon pengampunan-Mu jikalau di dalam memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Kami tahu bahwa doa kami tidak sempurna, maka kami akan menyempurnakan sebagaimana Tuhan pernah mengajarkan kepada para murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena orang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi dalam Kristus, marilah bersama-sama dengan gereja di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad kita membangun iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan terima kasih demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling kami dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
keputusan menyampaikan dari NKB nomor 83 baik pertama dan kedua. Nun Bukit yang Jadilah saksi Kristus terpujilah Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharumkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.